Ngakui Muhammad itu robnya orang Islam gimana? Iya, iya digiring-giring oleh kamu. Kok digiring kok? Dia mengakui bahwasanya Muhammad itu robnya orang Islam. Gimana? Giring. Itu digiring. Sebentar nih, biar saya tunjukin kamu pengakuan orang Islam yang mengakui bahwa Muhammad itu robnya. Dengerin, biar kamu paham nih. Dengerin nih. Dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Oh, percayalah Muhammad itu Rob kita. Itu umat muslim yang ngomong. Tuhan, bukan Tuhan, bukan dituhankan oleh Ustaz. Ya udah, Rob itu apa? Apa Rob itu? Beda. Apa bahasa Indonesianya Rob apa? Kalau saya sendiri pribadi tidak menuhankan Muhammad. Iya, orang kamu aja nggak ngerti Al-Quran. Karena kamu tidak mengerti Al-Quran, makanya kamu ngomong begitu. Ini yang tadi ngomong tahu nggak siapa? Satu aja aku ketanyakan kalau kamu pintar Al-Quran. Yang Apa ngomong makna ini dalam tadi hadis? tahu nggak siapa? Ayo, kalau kamu Yang pintar ngomong Al-Quran, apa makna dalam hadis? ini itu Hadis namanya satu aku Daman Al-Mantiki. Daman Al-Mantiki yang ngomong. Dia seorang ahli, dia seorang pakar Al-Quran. Statusnya diakui di API, berjuma aja berguru sama dia. Juma, Gus Wafi, Nandar, siapa lagi? Ayo. Semua berguru sama dia karena dia ahli mantik. Dia mengakui Muhammad itu Rob kalian. Oh, nekat yang nyata. Aku tanya sama kamu, kalau kamu memang benar-benar gimana? ahli Al-Quran mulai dari Fatihah sampai juz terakhir kamu baca, apa makna dalam alif? Satu aja. Alif. Yang Ya alif itu ya huruf begini. Alif itu huruf begini udah. Iya memang tahu apa itu makna dalam alif. Satu aja. Makna? Nggak ada maknanya gimana kalau cuma alif doang ya nggak ada maknanya. Kalau kamu tahu makna dalam alif satu aja kamu. Aduh, itu karanganmu aja. Sama seperti huruf A. Huruf A itu apa? Ya kalau cuma berdiri doang ya apa? Ini kerjaan orang Islam nih. Alif doang, alif apa artinya? Itu dogma. Saya nggak mau bahas-bahas dogma. Kita ini begini, dengar, Mama Inaya. Maknanya huruf alif Seandainya, dengar ya. Seandainya orang Islam membahas agama Islam, nggak ngait-ngaitkan dirinya dengan Kristen, saya nggak akan nanggap-nanggapi. Untuk apa? Najis tralala saya bahas agama Islam. Gitu loh. Karena apa? Karena kerjaan kalian. Ini Ustadz kalian Abdul Somad bahas-bahas Bible di masjid. Ngundang ulama dari India datang ke Indonesia, bahas-bahas Bible. Itu kerjaan kalian. Namanya Ustadz Zakir Naik. Kalian undang datang ke Indonesia, sampai Indonesia bahas Bible. Oh challenge. Itu dia men-challenge tuh, saya tantang orang Kristen, kata Zakir Naik. Itu kerjaan kalian. Giliran balik ngomongin agama kalian, kalian kesetanan. Sumpah. Nggak boleh begitu. Sudah. Udah, kamu nggak bisa jawab tentang nggak bisa jawab dari mana. Mama Inaya, mau lari, lari kan? Aduh. Yo, silakan. Marah-marah. Ya, silakan, Jack Madura, silakan. Nyalakan kamera, Bang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bang. Silakan, Bang, nyalakan kamera, Bang. Yo. Oke, Bang. Oke, yo. Ya, silakan, Bang. Gimana, Bang? Titip salam dulu buat Abang. Salam dari Madura ya, Bang. Salam kembali, Bang. Gimana, Bang? Muslim Abang enggak? Kristen?
Saya Kristen Bang, hanya saja saya ini sangat mengerti dengan ajaran agama Islam. Kalau Sehubungan. memang tak, Tunggu. Sebentar, Bang. jangan Sebentar. dipotong. Jangan Sebelum dipotong. selesai, Bang. Saya bicara. Ya jangan Dengerin marah-marah dulu. Bang. Pelan-pelan Bang. Pelan-pelan. Tenang dulu Bang, tenang. Ya, siapa yang mau ngomong dulu? Oke, saya duluan tunggu Bang dulu. ya. Saya duluan ya. Duluan. Saya Ya, duluan oke, boleh? lanjut. Boleh? Baik. Oke. Jadi begini Bang ya. Saya ini walaupun Kristen, saya ini sangat-sangat mengerti ajaran agama Islam. Bahkan saya belum pernah ketemu ada orang Islam yang lebih ngerti agama Islam daripada saya. Belum pernah saya ketemu Ya. orang Islam yang ngerti agama Islam daripada saya. Ya, Oke. saya cuma mau bilang begini. Karena banyaknya orang-orang Islam yang membahas agama Kristen, mengais-ngais kebenaran imannya dengan membawa-bawa kitabnya Kristen, maka saya sebagai orang Kristen saya ambil suara. Contoh, misalnya Abdul Somad bilang di dalam Ulangan 18 ayat 18, Musa menubuatkan kedatangan Muhammad. Nah, ini bohong yang nyata. Terus ini Ustadz Tasik Ngaji nih memfitnah saya, katanya saya upload video yang isinya berisi Abdul Somad dibaptis. Saya tahu karena dalam ajaran agama Islam itu boleh berdusta dalam 3 hal. Nah, Sebenarnya, makanya Bang, begini, sedikit ini poin saya. Kalau Kristen kalau Islam mengait-ngaitkan dirinya ke Kristen, maka saya sebagai orang Kristen ingin menyingkirkan sampah itu, sampah gitu loh. Karena kotoran dibawa-bawa ke dalam Bible. Contohnya, Yesus difitnah menubuatkan Muhammad, sedangkan Muhammad aja nabi yang kena sihir. Sedangkan Muhammad saja nabi yang menikahi anak di bawah umur. Sedangkan Muhammad saja disebutkan di dalam hadis kalian menyuruh orang minum air kencing hewan. Masa Yesus kami menubuatkan orang macam begitu? Silakan Yang saya jawab. ngerti. Dengar. Sampean yang Kristen ini sebenarnya yang pengecut. Dengerin, jangan Lari ke Kristen situ? Asik. Kok lari ke situ? Dengerin gantian. Silakan. Sampean ada izin nggak ngasih logonya itu? Izin. Tokoh Logo masyarakat. apa? Logo di belakang kamu? Ini. Itu ya, ada izin nggak kamu itu? Emang ada izinnya? Memang harus ada izin, kalau tidak kurang ajar, Bang. Intinya begini, Bang. Logo ini Sejauh bener. Bahas logo. Dari tadi argumen saya dong Bang dibantah Bang. gantian dulu. Seburuk-buruknya orang Islam, Islam, dia pasti diangkat masuk surga. Kalau orang Itu kafir kayak iman sampean Anda itu, Bang. Kita nggak bahas iman. Bang, itu. Jangan main-main sama aku sampean itu. Bisa dituntut nanti sampean itu. Jangan main-main sama aparat sampean. Itu loh. Bang, argumen saya tadi dong bantah Bang, jangan lari kemana-mana. Jangan seperti itu. Seburuk-buruknya orang Islam, dia pasti masuk surga. Nah Kalau betul, orang memang kafir, betul. Karena dalam agama Islam, walaupun maling, walaupun berzina masuk surga. Yang penting syahadat kan? Apa? Nggak mau gantian sampean ngomong, mau ngoceh terus. Orang Ya udah, kafir gantian denger ya. itu, Gantian lah. aku baru- Kita kasih dia kesempatan daripada dia jungkir balik kan teman-teman ya. Silakan, yuk. Silakan. Ya. Pasti orang kafir, seburuk-buruknya orang Islam dia pasti masuk surga. Seburuk-buruknya dan sebaik-baiknya orang kafir dia pasti kekal di neraka seumurnya. Seperti itu orang kafir. Kalau sampean memang tahu ajaran Islam itu, ikutilah agama Islam. Jangan ikut kafir. Kafir itu apa? Seperti itu. Kafir itu neraka jahanam. Tempatnya suatu saat nanti akan kekal di neraka. Oke, sudah? Sudah boleh gantian, Seperti Bang? itu. Masih belum saya. Masih belum Silakan. ngomong sampean tadi, Pak. Silakan. Kalau sampean tahu aturan agama Islam, kenapa Yesus kok digantung, disalibkan, dijemur dan dipanaskan seperti itu? Sudah? Seperti ya udah sampean Oke, ngomong. baik, saya jawab dulu Bang ya. Coba Bang. Jadi teman-teman, karena memang yang dikatakan oleh Jack Madura ini betul.
yang dikatakan begini, bahwa orang Islam itu walaupun jahat, walaupun berzina, walaupun tukang maling, yang penting dia mengucapkan kalimat syahadat masuk surga. Nah, ini contohnya nih, contoh. Nah. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraf. Nah, wa zina, dia mencuri, tidak masuk surga. Nah. Jadi memang betul, Bang. Jadi kalau orang Islam walaupun berzina, walaupun pencuri, kerjanya maling, zina, yang penting mengucapkan kalimat syahadat masuk surga, betul Bang? Betul. Betul. Indahnya agama Islam, teman-teman. Jadi betul ya teman-teman ya. Sebentar Bang, sebentar teman. Jadi memang dalam agama Islam itu surga itu hanya dicapai dengan mengucapkan saja. Mengucapkan itu tadi, kalimat syahadat itu langsung masuk surga. Walaupun maling, walaupun berzina. Betul. Jadi memang mantap Bang. Jadi yang penting ucapin syahadat aja Bang ya. Berzina terus, lancar, jalan terus, maling terus, Ya. apa-apa ya Bang ya? Ya? Ya. Iya. Ya, tapi begini. Disiksa. Loh, kok ada tapi lagi? Ini gimana kok ada tapi lagi? Kok ada tapi Bang? Baru Tadi katanya diuji, udah baru bener, kok tapi lagi? masuk surga nanti itu, Bang. Gimana? Cuma Allah yang mengatakan walitukmilul iddah. Cuma dua yang kita katakan, walitukmilul iddatah walitukabbirullah. Sempurnakan dulu bilangan puasamu, sholat jangan pernah kau tinggalkan. Insya Allah sampean itu masuk surga langsung. Kok lari ke situ Islam. tadi katanya? Bang, coba dengerin baik-baik ya. Dengerin baik-baik nih. Dengerin baik-baik. Saya ulangi lagi Bang ya. Pasang telinga ya Bang ya. Dengerin nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi Iya, masuk surga emang. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraf. Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. No. Jadi yang penting dalam surga. agama Islam itu ucapin kalimat syahadat aja ya. Betul Ya, nggak? masuk surga. Masalah kelakuannya Ya, mau masuk berzina surga. kayak mau mencuri masuk surga, betul? Tapi tidak kekal, Mas. Tidak Kristen, nggak kayak Gimana Kristen. sih? Kalau Iya. Ya Ketika- kenapa? Itu kan keyakinan kalian, saya hargai. Itu kan keyakinan kalian. makanya kamu kayaknya nyotos kayak Iya, kayak orang gila. yang saya tidak bolehi Seperti itu, ketika manusia, kalian Bos. tempel-tempelkan ajaran semacam itu ke Kristen. Itu yang saya nggak terima. Masa orang ngajarin kayak begitu kalian tempel-tempelin Makanya kamu Yesus tahu- kami? Katanya Jangan. kamu tahu tentang Islam. Katanya Mana? kamu tahu tentang Islam. Apa yang kamu katakan dengan tentang Islam? Kayak Gimana, asu gimana? kayak kamu itu. Kristen itu gak ada apa-apanya, Bos. Kristen Kok itu lari gak ada apa-apanya. kemana-mana? Gini loh, coba Ayo, tanggapi kamu- apa yang saya Kalau utarakan kamu- tadi. Yang saya tanggapi tadi loh. Yang saya tanggapi tadi, coba. Yang saya utarakan tadi, coba tanggapi. Apa? Apa yang kamu tanggapi? Bahwasanya jangan kalian tempel-tempeli Muhammad itu ke dalam kekristenan. Siapa yang bilang seperti itu? Siapa yang bilang seperti Abdul itu? Somad. Memang sejak dulu. Abdul Dari Somad abad gimana sih? Abdul Somad yang bilang bahwasanya di dalam Ulangan 18 ayat 18 katanya di situ Musa menubuatkan akan datang Nabi Muhammad. Kasih logo, Cok. Kasih logo, Cok, di sini, Cok. Kasih bacaan, Cok. Waduh, ini gimana sih? Kok marah-marah terus? Kenapa sih orang Islam kok bawaannya marah-marah terus? Kenapa? Bukan marah-marah. Memang seperti orang kafir kayak sampean itu wajib diperangi.
Wajib diperangi orang muslim, orang kafir kayak kalian itu. Wajib diperangi kalau ngomongin yang tidak-tidak. Itu ngomongannya kamu ngelantur. Ngomongannya yang tidak-tidaknya di mana? Wajib diperangi itu. Iya, yang tidak-tidaknya di mana? Coba sebutkan bahwa yang saya sebutkan dari awal sampai akhirnya yang merupakan fitnah. Coba. Terlalu fitnah. Ini masa ustadz saya itu di logo sampean di belakangnya dibilang gini saya tidak terima itu. Saya mulai tadi Gimana? di videonya kamu itu, di videonya kamu, saya kan nonton dulu. Mulai tadi itu. Kamu itu buka. Coba buka, gilir satu-satu. Yang mana sih orang ngomong apa sih yang mana? Bagian mana? Di video kamu itu lihat. Di PT saya ada apa? Banyak kamu ngomong yang sembarangan sama orang Islam. Contohnya, Makanya coba sebutin satu contohnya. di video-nya kamu udah ingat, coba Iya, buka lah. sebutin satu contoh. Apa satu contoh? Nih, Nih, kalian lihat kan kualitas orang Islam kan kayak gini. Coba sebutin satu bang, apa? Tentang apa? Kalau muslim tidak mungkin cekcok, saudaraku. Tidak mungkin Kata cekcok. siapa? Kalau sampai Jangankan muslim sesama muslim, orang sesama sahabat Muhammad aja bercekcok kok. Sahabat Muhammad itu mereka bertikai, antara Ali dengan Aisyah bertikai, menimbulkan perang Jamal. Antara Ali dengan Muawiyah bertikai, menimbulkan perang Siffin. Guru-guru saya ini kan Antara Muawiyah juga bertikai dengan keluarganya Muhammad. Ada perang Karbala, cucunya Muhammad di sana dipancung, dipenggal. Gimana sih? Jangan main-main. Lu Wajib orang gimana? Ini nggak nyambung nih orang nih. turunin, malu kamu itu. Saya nggak nurunin. Madura itu. Mau Tidak debat dengan nurunin. saya. Wajib diperangi sampean itu. Wajib diperangi karena apa? Karena kamu pembohong, juga Membohongi di mana contoh? Coba yang teratur. Gini, saya. gini, Jack Madura, dengar Jack Madura. Coba kalau kamu ngomong teratur dulu. Katanya nggak ini sekarang matikan kamera. Coba yang kamu mau ngomong matikan? teratur dulu. Coba kalau ngomong teratur dulu, teratur. Kamu bilang saya pembohong. Sampean itu ngomong yang tidak sama orang muslim, sama Iya, guru-guru kasih saya. contoh satu yang konkret. Apa? Contoh satu konkret. Satu contoh konkretnya apa? Coba, yuk. Soalnya aku tidak bisa melihat VT sampean. Kalau saya bisa melihat, tonton sejenak. Kamu Berarti belum lihat. Coba sebutin satu contoh konkret di mana saya berbohong. Coba apa? ya, kamu bohong karena sesuatu Islam sama kamu itu dibohongi terus. Iya, betul. kasih contoh, Madura. Jack Madura, kasih satu contoh apa? Biar sama tahu-tahu. Nanti sama saya diposting, bos. Nanti sama saya diposting ya. Saya diambil. Iya, nanti. coba sebutin satu kebohongan yang saya ucapkan apa? Ngadu-ngadu katanya. Ustadz Islam gini. Saya nonton mulai tadi, bos. Saya nonton, bos. Jangan main-main dengan Gini apa sih ini orang ini? Gaduh gini apa? Jangan sampai pelarian. Sebentar, gaduh gini maksudnya gimana sih? Coba sebutin. Bangkit semua orang Islam. Biar enggak punya konten. Sudah saya bilang, tolong nih, dengar. Tolong umat Islam, dengar. Coba sebentar, Jack Madura, kamu diam dulu. Nih, tolong seluruh umat Islam hari ini datang ke Mabes Polri, bilangin bahwa saya mengatakan Abdul Somad berdusta. Dia bilang katanya Muhammad ada di Bible. Lu gimana saya tantang seluruh umat Muslim datang ke Mabes Polri? Lu gimana kok Marti? Saya punya TV-nya campian itu. Saya Iya pasang sudah nanti. gini. Coba dengerin. Dengar. Jangan main-main sama Islam lah. Dengar. Jack Madura, dengar ya. Kamu saya bantu main ini. sama orang Islam. Dengar, kamu saya bantu ini. Saya bantuin. Jadi tidak butuh. Kepada- orang Islam tidak butuh bantuan orang kafir kayak kamu itu. Loh ya butuh. sudah, sekarang begini. Tidak butuh. Kamu berani nggak? Kamu berani nggak sekarang ke Mabes Polri? Kamu berani nggak? Ajaran Islam. Ngomong doang. Jangan
Jangan kesurupan. Sekarang kalian datang ke Mabes Polri, bilang saya yang bilang Abdul Somad berdusta. Dia mengutip Bible kami. Dia bilang katanya Muhammad di Bible. Enak aja orang macam Muhammad dibilang dia dalam Bible. Muhammad itu dia itu nyuruh orang minum air kencing hewan. Masa Yesus kami menubuatkan nabi macam kayak begitu? Kalian kok marah? Justru ulah kalian sendiri. Gimana? Nanti tak titipkan di flowernya sama saya. Gimana? Mereka kesetan. Ayo gimana, Cek Madura? Kamu kan di mana tinggalnya di Madura? Sebentar. Kamu kan tinggalnya di Madura. Bantut ini, kafir ini diperangin ini. Ayo perangi semua. Semoga diberikan kesehatan. Mau lari. Pencet tombol lari. Pencet. Jangan pernah takut sama orang kafir. Ini kafir ini. Ini pasti orang kafir ini. Oke, jadi gimana? Mau ke Mabes Polri? Ini mau nyalah-nyalakan ini tepak ben mau sontong mau senti cong. Soreng Madura de cong. Tepak ben mau son. Aku lari-lari ke Madura. Udah pernah keluar pulau, Bang? Udah pernah keluar pulau? Enggak ya. Gimana sih? Allahu Akbar. Bang, gini ya Bang ya, dengar Bang. Ayo. Ya semuanya Allahu Akbar. Jangan kesetanan. Takbir semuanya. Biar kesetanan kan? Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan terlebih-lebih bisa menyadarkan saudara-saudara kita yang dimana mereka para polemikus yang tidak senang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahkan justru mereka mencoba menuduh, memfitnah ajaran kekristenan. Nah teman-teman, kita sudah menyaksikan ya bagaimana ketika Edis menyampaikan kebenaran, fakta yang benar-benar tercatat dalam ajaran mereka, kitab suci mereka, dan mereka marah, mereka ngamuk, bahkan sampai mereka mengancam teman-teman ya, bahkan teriak-teriak membawa-bawa nama Tuhan mereka. Nah teman-teman, kenapa mereka sampai marah, sampai ngamuk begitu sama Edis? Karena memang mereka tidak bisa membantah fakta tersebut yang disampaikan oleh Edis TV. Seharusnya kalau memang benar-benar apa yang disampaikan Edis itu tidak benar dan atau merupakan sebuah fitnah yang dilakukan oleh Edis, harusnya bisa dibantah dengan data. Nah, harusnya ditampilkan data yang dimana dibuktikan bahwa apa yang kamu sampaikan itu Edis tidak benar. Nah, ini data yang benar yang harus kami bawa kepadamu. Inilah faktanya. Harusnya begitu untuk membantah argumen dan membantah data-data yang disampaikan oleh Edis. Tetapi justru mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan oleh Edis TV tersebut, teman-teman ya. Mereka tidak bisa menjawab, mereka tidak bisa membantah secara argumen. Nah, teman-teman, itulah ya, kalau mereka memang benar-benar tidak mengerti ajaran mereka sendiri, sehingga ketika disampaikan, ya mereka ngomongnya, ya pokoknya begini begitu ajaran kami, pokoknya begini. Ya kalau begini begitu, ya siapapun bisa ngomong begitu. Jadi ini yang perlu saya sampaikan kepada kita semua dan terlebih-lebih saudara kita yang sebelah teman-teman untuk bisa mengerti, untuk bisa memahami tentang ajaran mereka sendiri. Seharusnya mereka dulu harus belajar terlebih dahulu untuk mempersiapkan data-data, argumen untuk membantah apa yang disampaikan oleh Edis, barulah seharusnya mereka bisa naik. Kalau membawa urat leher naik ke kumal Edis itu nggak ada gunanya. Kalau membawa emosi, membawa amarah, membawa kecengkelan di atas room Edis itu nggak bisa menyelamatkan kalian dari apa yang disampaikan oleh Edis. Itu nggak benar-benar nggak bisa menyelamatkan. Nah, justru yang bisa menyelamatkan kalian itu ya harus menampilkan data yang dimana itu benar-benar bisa membantah argumen yang disampaikan oleh Edis atau fakta yang disampaikan oleh Edis TV. Nah, teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan ya. Dan kita sudah melihat sikap mereka, sifat mereka ketika mereka naik, bahkan mereka membawa
emosi mereka sampai seperti Cek Madura tadi ya. Cek Madura tadi dia emosi, dia marah, dia bawa-bawa nama Tuhan, teriak-teriak. Nah, kita pun nggak tahu tentang ngerti apa yang dia teriakin gitu. Nah, jadi itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.